Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Sadwika Najemi Kautsari di materi pembelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas mengenai hidrolisis garam. Sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like dan subscribe dulu channel SNKpedia ya. Terima kasih. Oke, langsung kita masuk ke materinya. Nah, sebelum kita masuk ke hidrolisis garam itu sendiri, alangkah lebih baiknya kita tahu dulu mengenai definisi garam ya. Garam merupakan senyawa ionik yang terbentuk dari reaksi antara asam dengan basa. Contohnya bagaimana? Ya, kalau misalnya kita reaksi antara asam dengan basa, maka akan terbentuklah suatu garam plus air ya. Misalnya ada asam HCl, kita reaksikan dengan asam natrium hidroksida, maka akan terbentuk suatu senyawa garam natrium klorida plus air H2O ya. Oke, contoh lainnya, ketika kita reaksikan antara HBr, asam bromida, dan magnesium hidroksida, maka akan terbentuklah suatu senyawa MgBr2. Oke, ingat ini kenapa terbentuknya MgBr2 bukan MgBr? Karena untuk MgOH2 kali kan terion menjadi kation Mg2+, dan anion OH- ya. Sementara untuk HBr ini akan terion menjadi H+ dan juga Br-. Ingat untuk yang kation pasti akan bertemu dengan yang anion ya, sehingga untuk H+ akan bertemu dengan OH-, sehingga terbentuk suatu H2O. Sedangkan untuk Br- akan berikatan dengan kation Mg2+. Ya, kalau misalnya kita tuliskan lagi reaksinya akan menjadi seperti ini, Mg2+ bereaksi dengan Br- ya. Ingat ini tinggal kita kali silang saja. 2 plusnya ke bagian Br, sedangkan min satunya ke bagian Mg ya, sehingga terbentuklah suatu MgBr2. Oke, sekarang kita lanjut ke hidrolisis garam ya. Ketika suatu garam, misalnya di sini ada garam Xy, kita larutkan dalam air H2O, nah maka garam Xy ini akan terurai menjadi kation X+ dan anion Y- ya. Kemudian kation X+ atau Y- ini akan bereaksi dengan H2O ya, bergantung kepada sifat dari kation dan anion ini sendiri. Jadi untuk hidrolisis garam ini dapat diartikan sebagai reaksi yang terjadi antara kation atau anion garam dengan air dalam suatu larutan, di mana pada hidrolisis garam ini dapat berpengaruh kepada pH larutan karena akan menghasilkan ion H+ atau ion OH- ya, bergantung kepada jenis kation dan jenis anion yang bereaksi dengan air tersebut. Nah, untuk hidrolisis garam ini sendiri terdiri atas beberapa jenis. Yang pertama adalah garam terhidrolisis sebagian atau parsial. Kemudian ada garam terhidrolisis total, dan ada juga garam yang tidak terhidrolisis. Untuk garam terhidrolisis sebagian atau parsial, dapat kita bagi dua menjadi garam asam, garam yang lebih bersifat asam, dan garam basa atau garam yang lebih bersifat basa. Oke, sekarang bagaimana cara kita membedakan antara garam asam, garam basa, garam terhidrolisis total, dan juga garam yang tidak terhidrolisis? Nah, cara membedakannya adalah, pertama kita harus hafal dulu mengenai jenis asam kuat dan basa kuat ya. Baru kalau misalnya kita sudah hafal asam kuat dan basa kuat, pasti kita tahu juga yang mana asam lemah dan basa lemahnya. Oke, di sini kita cantumkan mengenai asam kuat ya, supaya diingat-ingat lagi, dapat juga melihat video saya sebelumnya. Untuk asam kuat itu ada HCl, HBr, HI, HClO4, HClO3, H2SO4, dan HNO3. Ingat ini kebanyakan adalah golongan 7A ya, jadi untuk unsur-unsur golongan 7A itu benar-benar harus hafal ya. Kemudian untuk basa kuat, dia terdapat di golongan 1A yang bereaksi dengan OH- ya. 1A kecuali hidrogen. Ya, jadi untuk golongan 1A itu kan jembatan keledainya adalah halina kawin lebih CS frustasi ya. Jadi selain yang hidrogen itu adalah basa kuat. Ada Li, Na, K, Rb, dan Cs ya, atau cesium. Kemudian untuk golongan 2A, basa kuatnya adalah yang bagian bawah ya. 3 unsur yang bagian bawah yaitu kalsium, strontium, dan barium. Sehingga membentuk kalsium hidroksida, strontium hidroksida, dan barium hidroksida. Oke, sekarang kita lihat contoh dari garam asam. Untuk garam asam ini sendiri ya, tersusun atas asam kuat dan basa lemah. Contohnya adalah senyawa NH4Cl
Karena apa? Karena untuk NH4Cl ini merupakan campuran antara basa NH4OH yang merupakan basa lemah dan juga HCl yang merupakan asam kuat ya. Ketika mereka direaksikan maka akan membentuk suatu garam asam dari asam kuat dan basa lemah. Nah, sekarang bagaimana persamaan reaksi dari NH4Cl ini ketika direaksikan dalam air? Ketika dilarutkan dalam air, maka amonium klorida akan terion menjadi ion NH4+ dan Cl-. Dan untuk ion yang lebih lemah, yaitu ion NH4+, maka akan bereaksi dengan air, dengan H2O, sehingga membentuklah suatu amonium hidroksida dan terbentuk ion H+. Nah, di sini terbentuk ion H+. Karena terbentuk ion H+, maka sifat larutan garam tersebut adalah asam atau nilai pH-nya kurang dari 7. Bisa ya? Nah, sekarang bagaimana perbedaannya dengan garam basa? Untuk garam basa, ini artinya senyawa yang tersusun atas basa kuat dan asam lemah ya. Contoh senyawanya adalah CH3COONa, natrium asetat. Karena untuk natrium asetat ini awalnya adalah merupakan reaksi dari CH3COOH, asam lemah ya, dan juga basa kuatnya yaitu NaOH. Nah, bagaimana persamaan reaksinya ketika garam ini dilarutkan dalam air? Persamaan reaksinya yaitu CH3COONa ini akan terurai menjadi CH3COO- dan Na+ ya. Kemudian untuk ion yang lebih lemah yang mana? Yang CH3COO- atau Na+? Ion yang lebih lemah yaitu CH3COO- ya. Nah, ion yang lebih lemah karena berasal dari asam lemah kan bereaksi dengan H2O sehingga menjadi CH3COH plus OH-. Nah, di sini terbentuklah suatu ion hidroksida. Untuk kation Na+ bagaimana? Nah, untuk kation Na+ ini karena berasal dari basa kuat maka tidak akan bereaksi dengan air ya. Jadi untuk ion-ion yang berasal dari asam kuat dan basa kuat tidak akan bereaksi dengan air. Sehingga karena senyawa ini menghasilkan ion OH-, maka sifat larutan garamnya adalah garam basa atau nilai pH-nya lebih dari 7. Nah, sekarang bagaimana dengan garam yang terhidrolisis total? Untuk garam yang terhidrolisis total ini merupakan garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Contoh senyawanya adalah NH4NO2, amonium nitrit. Karena untuk amonium nitrit ini berasal dari basa lemah NH4OH dan asam lemah HNO2, asam nitrit ya. Persamaan reaksinya bagaimana ketika dilarutkan dalam air? Persamaan reaksinya yaitu NH4NO2 akan terurai menjadi NH4+ dan NO2- ya. Kemudian untuk ion yang lemah ternyata ada dua. Ion NH4+ akan bereaksi dengan H2O sehingga membentuk NH4OH dan H+. Nah, terbentuk ion H+. Kemudian untuk ion NO2- juga akan bereaksi dengan air sehingga membentuk HNO2 dan OH-. Ya, ternyata terbentuk ion OH-. Jadi pada larutan tersebut secara bersamaan terbentuk ion H+ dan juga ion OH-. Nah, sekarang pH-nya bagaimana di garam yang terhidrolisis total ini? pH-nya adalah bergantung nilai Ka dan nilai Kb dari asam lemah dan basa lemah itu sendiri. Ketika nilai Ka-nya lebih tinggi daripada nilai Kb, maka pH larutannya akan bersifat asam. Sedangkan ketika nilai Ka kurang dari Kb, maka pH-nya lebih dari 7 atau basa. Sedangkan ketika Ka-nya sama dengan Kb, maka nilai pH-nya akan menjadi 7 atau netral. Gampang ya? Nah, sekarang kita lanjut. Untuk garam yang tidak terhidrolisis, ini adalah garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. Contohnya adalah KCl ya. Ketika KCl ini dilarutkan dalam air, maka akan terurai menjadi ion K+ dan Cl-. Nah, kemudian apakah K+ bereaksi dengan H2O? Tidak ya. Ini tidak dapat bereaksi dengan air karena berasal dari ion yang kuat. Cl- juga tidak dapat bereaksi dengan air. Sehingga akan terbentuklah suatu larutan garam dengan pH 7 atau pH netral. Nah, jadi gampang ya cara membedakan antara garam asam, garam basa, garam terhidrolisis total, dan juga garam yang tidak terhidrolisis. Kita tinggal hafalkan saja senyawa-senyawa asam kuat ya, dan basa kuat, pasti kita otomatis akan tahu juga yang mana asam lemah dan basa lemahnya.
Oke, itu tadi materi mengenai hidrolisis garam. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan juga subscribe channel SNKpedia. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.